1. Bagian testis, yang berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron disebut A. Epididymis, B. Vas deferens, C. Vesicula seminalis, D. Tubulus seminiferus. Jawaban yang benar adalah D. Epididymis berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma yang diproduksi oleh testis. Vas deferens berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Fungsi vesicula seminalis menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Tubulus seminiferus berperan dalam produksi sperma dan hormon testosteron. 2. Pasangan antara bagian alat reproduksi laki-laki dan fungsinya berikut ini yang tidak benar adalah A. Skrotum berfungsi sebagai pembungkus testis, B. Tubulus seminiferus berfungsi sebagai saluran tempat keluarnya sperma, C. Uretra berfungsi sebagai tempat pematangan sperma, D. Vas deferens berfungsi sebagai tempat produksi sperma. Jawaban yang benar adalah D. Pilihan D salah, karena vas deferens merupakan sepasang tabung yang berfungsi untuk membawa sperma dari epididymis ke uretra untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan tempat produksi sperma adalah tubulus seminiferus. 3. Pernyataan yang benar terkait dengan jumlah kromosom spermatogonium dan spermatozoa adalah A. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat haploid, B. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat diploid, C. Spermatogonium bersifat diploid, spermatozoa bersifat diploid, D. Spermatogonium bersifat haploid, spermatozoa bersifat haploid. Jawaban yang benar adalah A. Spermatogonium merupakan sel induk yang bersifat diploid, sedangkan spermatozoa adalah sel anakan yang bersifat haploid, atau memiliki separuh dari jumlah kromosom induk, karena mengalami pembelahan meiosis. 4. Ovarium adalah tempat terjadinya A. Fertilisasi, B. Implantasi, C. Pematangan ovum, D. Perkembangan bayi. Jawaban yang benar adalah D. Ovarium adalah tempat terjadinya produksi sel telur, menjadikannya sebagai salah satu organ reproduksi perempuan yang berperan besar dalam meneruskan keturunan. Pasalnya, tanpa ovarium, seorang bayi tidak dapat tumbuh dan berkembang dalam janin perempuan. 5. Pernyataan yang benar mengenai oogenesis adalah A. Oogenesis dimulai sejak bayi dilahirkan, B. Hasil akhir oogenesis adalah satu ovum dan 3 badan polar, C. Badan polar merupakan hasil pembelahan oosit sekunder secara meiosis, D. Ketika bayi perempuan lahir, proses pembentukan sel telur sampai pada fase pembentukan oosit primer. Jawaban yang benar adalah B. Jawaban A salah, karena proses oogenesis dimulai dalam kandungan, bukan sejak bayi dilahirkan. Jawaban C salah, karena badan polar merupakan hasil pembelahan dari oosit primer pada proses oogenesis. Jawaban D salah, karena sel telur sudah ada di tubuh wanita sejak berusia 8 hingga 20 minggu di dalam kandungan. 6. Tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase A. Ootit, B. Oogonium, C. Oosit primer, D. Oosit sekunder. Jawaban yang benar adalah C. Tahap oogenesis pada bayi perempuan yang baru lahir telah sampai pada fase oosit primer. Pada saat lahir, jumlah total oosit primer diperkirakan sekitar 600.000 sampai 800.000. 7. Hormon yang memicu berkembangnya folikel dan penebalan dinding rahim secara berturut-turut adalah A. LH dan FSH, B. LH dan estrogen, C. FSH dan progesteron, D. Estrogen dan progesteron. Jawaban yang benar adalah C.
Hormon estrogen, progesteron, FSH, dan LH merupakan hormon-hormon yang berperan dalam sistem reproduksi manusia. Adapun fungsi dari masing-masing hormon tersebut adalah 1. FSH berfungsi merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen, 2. LH menstimulasi ovulasi dan pembentukan progesteron, 3. Progesteron menyebabkan dinding rahim mensekresikan getahnya, sehingga siap menerima sel telur yang sudah dibuahi, 4. Estrogen bertanggung jawab terhadap pematangan proses oogenesis. 8 berikut ini yang langsung terbentuk setelah proses fertilisasi adalah A. Janin, B. Zigot, C. Embrio, D. Plasenta. Jawaban yang benar adalah B. Dalam waktu 24 jam setelah pembuahan atau fertilisasi terjadi, sel telur akan berubah menjadi zigot. 9. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut A. Ovulasi, B. Fertilisasi, C. Implantasi, D. Menstruasi. Jawaban yang benar adalah D. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim atau endometrium disebut sebagai peristiwa menstruasi. Peristiwa tersebut terjadi karena proses fertilisasi tidak terjadi. 10. Perhatikan ciri penyakit berikut ini. 1. Disebabkan oleh Treponema pallidum, 2. Biasanya menyerang daerah sekitar kelamin, 3. Gejala awal berupa borok pada tempat masuknya bakteri. Ciri-ciri penyakit di atas dimiliki oleh orang yang menderita penyakit A. Sifilis, B. Gonore, C. HIV/AIDS, D. Herpes simplex genitalis. Jawaban yang benar adalah A. Sifilis disebut juga raja singa. Penyakit ini muncul karena adanya infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal orang yang mengalami sifilis adalah adanya luka yang tidak nyeri atau tidak gatal pada penis, liang vagina, mulut, atau dubur. 11. Jelaskan proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berperan. Proses menstruasi, hormon FSH dihasilkan oleh pituitari, FSH berperan dalam perkembangan folikel. Folikel yang telah matang menghasilkan estrogen, hormon ini berperan untuk memicu penebalan dinding rahim. Peningkatan estrogen akan menekan FSH. Estrogen memicu kelenjar pituitari mengsekresikan hormon LH dan FSH. Peningkatan hormon LH akan memicu pengeluaran sel telur dari folikel yang matang. Folikel yang melepaskan sel telur berubah menjadi korpus luteum, sedangkan sel telur bergerak menuju tuba Fallopi. Korpus luteum merangsang produksi progesteron untuk mempertahankan ketebalan endometrium. Apabila tidak terjadi fertilisasi, korpus luteum menjadi korpus albikan. Produksi estrogen dan progesteron akan turun, dinding rahim akan luruh dan pembuluh darah pecah, sehingga terjadi menstruasi. 12. Uterus atau rahim merupakan bagian dari sistem reproduksi pada mamalia. Sebutkan salah satu fungsi uterus. Uterus atau rahim merupakan organ reproduksi utama bagi wanita. Sebagai organ reproduksi, uterus memiliki fungsi yang erat kaitannya dengan perkembangbiakan manusia. Adapun fungsi uterus adalah sebagai tempat tumbuh dan berkembang janin sebelum siap untuk dikeluarkan melalui persalinan. 13. Bagaimanakah cara penularan HIV/AIDS? Jelaskan pula cara pencegahan agar tidak tertular HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS dapat melalui seks bebas, berganti-ganti pasangan, transfusi darah dari penderita HIV/AIDS, jarum suntik, jarum tindik, jarum pembuat tato yang berganti dan tercemar virus HIV pada bayi, melalui plasenta yang ibunya penderita HIV/AIDS. Pencegahan HIV/AIDS dapat dilakukan dengan cara menghindari seks bebas dan setia hanya pada satu pasangan yang sah, menjaga kesterilan alat-alat medis seperti jarum suntik, jarum tato, jarum tindik,
hanya digunakan sekali pakai, mengecek darah yang akan ditransfusikan atau didonorkan harus benar-benar steril dari virus apapun. 14. Lengkapilah skema proses spermatogenesis berikut ini. Keterangan: A. Spermatogonium. B. Spermatosit primer. C. Spermatosit sekunder. D. Spermatid. E. Spermatozoa. 15. Saat ovum mengalami pembuahan, zigot yang dihasilkan akan berkembang dan menempel pada dinding endometrium yang sudah menebal. Oleh karena itu, ketebalan endometrium harus dipertahankan selama kehamilan. Jelaskan mekanisme hormonal untuk mempertebal dan mempertahankan ketebalan dinding endometrium. Ketebalan dinding rahim atau endometrium sangat dipengaruhi oleh hormon progesteron. Hormon progesteron sangat berpengaruh terhadap siklus menstruasi dan ovulasi. Saat kadar hormon progesteron tinggi, maka sistem reproduksi akan menebalkan dinding endometrium untuk mempersiapkan terjadinya pembuahan dan implantasi. Tingginya kadar hormon progesteron juga diperlukan untuk mencegah tubuh menghasilkan sel telur baru dan mempersiapkan tubuh dalam produksi ASI. Saat kadar hormon progesteron rendah, maka sistem reproduksi akan mempersiapkan terjadinya menstruasi, sehingga endometrium akan meluruh.